sih yang kita inginkan untuk masa depan? Keluarga yang harmonis, pendidikan yang merata, akses pekerjaan yang setara, ekonomi yang kuat, dan lingkungan yang tentram. Cita-cita kita bersama. Cita-cita kita bersama. Cita-cita kita bersama. Melalui Sustainable Development Goals atau SDGs, negara-negara termasuk Indonesia sudah turut serta dalam mewujudkan tujuan bersama tersebut, termasuk SDGs 5, yakni kesetaraan gender dan budaya patriarki, dengan tujuan mewujudkan kesetaraan gender, mengakhiri penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan, memberdayakan semua individu, menciptakan hubungan yang sehat dan setara. Selanjutnya, bagaimana sih pandangan orang-orang terhadap kesetaraan gender dan budaya patriarki itu? Halo, boleh perkenalkan nama kalian siapa nih? Boleh. Kayak aku dulu yang perkenalan. Nama aku Safa Fortuna Rahmawati, biasa dipanggil Safa. Aku Alifia Sunandai dan dipanggil Disna. Nah, aku mau tanya-tanya nih sama kalian. Kalian kan pasti udah nggak asing ya sama istilah mengenai kesetaraan gender sama budaya patriarki itu. Menurut kalian tuh definisi dari patriarki sama kesetaraan gender itu apa? Menurut aku ya, patriarki itu kayak cowok tuh lebih unggul dari wanita di dalam rumah tangga seperti itu. Kayak misal cowok tuh cuma kerja aja, kalau wanita cuma kayak yang di rumah aja, nggak boleh kayak yang kerja atau kayak lebih unggul dari laki-laki gitu. Kayak gimana ya, misal kayak kan kalau di dalam rumah tangga itu kayak bersih-bersih rumah, masa itu kan nggak hanya wanita, suaminya itu juga bisa kan. Nah, kayak gitu. Kalau yang kesetaraan gender itu ya wanita sama laki-laki itu mempunyai hak dan kesempatan yang sama, ya. Oke, aku mau tanya nih, bagaimana pendapat kalian mengenai kedudukan seorang perempuan di dalam hal kepemimpinan itu? Oh, itu bagus banget ya, soalnya kan biar perempuan sama laki-laki itu juga memiliki kemampuan yang sama ya dalam memimpin. Ya, benar banget. Terus juga contohnya pahlawan kita Ibu Kartini itu kan juga memperjuangkan pendidikan yang dulunya cuma laki-laki aja yang boleh pendidikan tinggi. Nah, sampai sekarang pun udah diperjuangin ini pendidikannya perempuan bisa sampai nyampe kuliah, terus nyampe S2, S3 gitu sih. Kalian siapa? Boleh, dari aku. Namaku Faik Royan, biasa dipanggilnya Royan. Kalau aku Brilian Saman, dipanggil Ian. Oh iya, sebelumnya kalian udah pasti nggak asing ya dengan topik kesetaraan gender dan budaya patriarki sendiri itu. Nah, saya mau ini nih, menurut pandangan kalian, apa sih yang kamu ketahui tentang kesetaraan gender itu? Kalau dari aku nih, kesetaraan gender adalah di suatu keadaan di mana cowok lebih dominan daripada cewek dari segi pekerjaan, terus dari masyarakat maupun keluarga. Terus ini aku mau tanya dari pandangan kalian, seberapa persen dan seberapa penting sih untuk diterapkan budaya kesetaraan gender ini? Budaya kesetaraan gender ya. Kalau seberapa penting dan seberapa persen diterapkan di kehidupan, kalau berapa persennya mungkin 80% lah. Kalau penting itu penting harusnya. Soalnya kan kalau misalnya nih, cowok sama cewek disamain gitu. Misalnya cowok kerjanya bukan apa-apa ya, kerjanya nguli gitu. Terus masa cewek ikut nguli juga gitu. Jadi harus ada kesetaraan gender di sana. Jadi ya menurutku penting sih. Wah, bagus banget nih jawabannya. Terus aku juga mau tanya nih, dari pandangan kalian, kenapa sih Gen Z ini takut untuk menikah? Kalau takut biasanya tuh lebih ke prospek ke depannya. Nah, kalau sekarang tuh pertama kerja tuh susah dicari. Susah kalau sekali dapat kerja gajinya minim, paling mentok-mentok UMR dikit. Kalau mau buka usaha susah juga, saingannya banyak, ilmunya kurang. Jadi mereka pada takut gitu loh menikah. Gitu sih. Wah, jawabannya keren-keren sekali nih. Baik, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih.
Oke, halo semuanya. Kenalin dong, nama kalian siapa? Oke, perkenalkan nama saya Fahmi Faruroji. Saya Vilangga Pratama. Saya Rifan Fauzi. Oh ya, sebelumnya kalian udah pernah denger kan tentang topik patriarki budaya Nah, patriarki? Rin. Sudah pernah. Pernah nggak? Nah. Apa sih yang kalian ketahui tentang budaya patriarki? Cikat Kok gua sih? Kalau menurut aku patriarki itu sebuah pemikiran kayak ngerasa paling tinggi. Jadi kalau zaman dulu kan laki-laki itu ngerasa posisinya paling tinggi daripada perempuan. Jadi kayak misalnya selalu yang dikerjakan perempuan, kayak misalnya urusan rumah tangga, urusan pendidikan itu pasti yang diutamain laki-laki, dan itu menurut aku untuk di zaman sekarang itu tidak relevan karena semuanya itu udah setara antara laki-laki dan perempuan. Oke, terus menurut kamu itu budaya patriarki masih kuat gak di masyarakat kita saat ini? masih kuat. Soalnya budaya patriarki kan istilahnya si perempuan ini harus selalu patuh pada si laki-lakinya. Jadi kalau dibilang masih kuat apa enggak, masih sekarang kan masih banyak istilahnya laki-laki yang masih di atas perempuan. Jadi perempuan tuh harus selalu patuh sama si laki-lakinya. Ya gitu. betul banget tuh, kayak misalnya kan nggak selalu urusan masak dapur itu urusan perempuan. Jadi misalnya laki-laki itu sebenarnya udah kalau urusan cuci piring, cuci baju itu sebenarnya urusan laki-laki juga. Soalnya dari Nabi Muhammad juga untuk agama itu sebenarnya Nabi dalam agama tuh menganjurkan itu tuh urusan laki-laki. Oke. Jadi jangan dipertanggungjawabkan ke perempuan sepenuhnya. Iya. Siapa yang punya peran penting dalam mengubah cara pandang patriarki di masyarakat menurut kamu? Ya sebenarnya kita sendiri nggak sih? Ya, Coba sebenarnya dari kita sendiri sisi juga cowok atau sisi perempuan itu? Sebenarnya lebih ke apa ya? Sadar diri aja nggak sih? Iya, Kayak jangan sebenarnya sadar terlalu diri, iya betul. Maksudnya sadar diri dari kita juga laki-lakinya, jangan nggak boleh selalu membanding-bandingkan, apalagi sampai istilahnya membudakkan si perempuan. Perempuan. Iya, harus sadar. Terus misalnya kalian lihat di depan mata sendiri itu ada kayak Pak Sutri Iya. yang si cowok itu melakukan budaya patriarki atau nggak tahu kesetaraan gender ke cewek ya. Gimana tanggapan kalian tentang itu? ya sebenarnya kita nggak bisa ikut campur Iya, juga soalnya ya itu kan urusan rumah itu tangga rumah tangga orang. orang kan. Iya. Cuman kita ya kalau bisa menasihati si suami. kalau masih bisa menegur si laki-laki, Iya. ya kita cobalah untuk menegurnya dengan baik-baik. Itu biasanya karena apa sih si cowok yang lebih tinggi di dalam hubungan rumah tangga itu? Biasanya karena apa tuh? Karena Kayak biasanya ya Kalau aku dengar tuh biasanya kayak si suami udah capek pulang kerja, terus yang ceweknya malah kayak nggak memenuhi Keinginan si suami. ya keinginan si suami Nah, dalam itu. rumah tangga gitu. Nah itu kan kalau misalkan jadi kayak kalau misalnya terjadi patriarki itu misalnya si suami ini yang selalu ngerasa dia yang punya apa ya, Dia dia lebih punya pekerjaan kerja, ya. jadi dia ngerasa yang biayai si perempuan, jadi ngerasa perempuannya lebih rendah gitu. Kerasa dia lebih misalnya lebih bekerja keras, bisa ngasilin duit, tapi si perempuannya istilahnya nggak kerja di rumah. Iya. Makanya sering istilahnya dianggap gimana ya, Mas? Gimana mas? Itu menurut kalian normal nggak? Nggak normal. Nggak. Nggak normal. Enggak sih. Harapan kamu terhadap generasi muda dalam menghadapi budaya kesetaraan gender atau patriarki? Harapannya untuk generasi muda Untuk gimana? kita sebagai Gen Z ya, sebagai kita, Gen untuk kita. Z. Kalau sekarang sih aku ngerasa untuk kesetaraan gender tuh udah mulai apa ya, udah ya rata-rata kayak semuanya dikerjain perempuan juga ngerjain pekerjaan laki-laki. Nah teknik juga banyak yang laki-laki perempuan maksudnya. Nah teknik Sekarang kan ya perempuan juga udah kuliah, udah mulai juga ya udah kerja. menempuh pendidikan dengan baik. Banyak kok perempuan sekarang yang udah dokter apa gimana. Kan juga tuh sekarang yang udah berumah tangga juga suami istri juga udah ada yang kerja semua. Jadi nggak yang istrinya tuh dibudak sama si suami begitu. Oke. Jadi dengan adanya apa ya kehidupan kayak untuk sekarang ini ya, aku rasa udah lumayan lah untuk patriarki di Indonesia Dari zaman Udah dulu. lumayan berkurang. pada zaman Iya. dulu. Oke, terima kasih semuanya. Maka dari itu, kita harus mewujudkan pentingnya kesetaraan gender agar budaya patriarki tidak mendominasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mari wujudkan dunia di mana laki-laki dan perempuan Memiliki kesempatan yang sama
untuk bermimpi dan berprestasi. Setiap langkah kecil menuju kesetaraan adalah langkah besar untuk menuju kemanusiaan. Mari kita bangun Indonesia Indonesia bersama.